sekalian, bapak-bapak ibu-ibu yang saya hormati, kita akan mengadakan persekutuan doa dalam bahasa Jawa ini hari ini di Solo namanya Kumbo Karna. Daerah Solo disebut Kumbo Karna. Juga yang itu dari ini. Saya kira di sini namanya juga itu dari ini. Mengawali kita bersama-sama menyanyikan Indah Rencana Tuhan. Ada rencana dari Tirsa dan Deksa, tapi tidak pernah lepas dari rancangan Tuhan. Kita nyanyikan bersama-sama Indah Rencana Tuhan. Kini ku melihat
indah rencanamu. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah yang Maha Mulia, kami menghaturkan sembah kami, karena memang hanya Engkau Allah, hanya Engkau yang layak disembah. Kami bersyukur sore hari ini kami boleh bersekutu bersama, mendukung kegembiraan bahkan kebahagiaan yang dirasakan oleh keluarga di sini, khususnya Irsa dan Deksa, yang telah membuat keputusan untuk menikah, membangun sebuah keluarga. Semoga keluarga yang dibangun sungguh merupakan keluarga yang utuh, kukuh, bahagia, dan lestari. Utuh, sebab keluarga yang dibangun didasarkan pada iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Menjadi keluarga yang kukuh karena diikat dengan cinta sejati, cinta Allah Bapa, dan menjadi keluarga yang bahagia dan lestari karena penuh kepatuhan pada bimbingan Tuhan Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan. Ialah dari keluarga yang akan dibangun nanti menjadi kesaksian tentang hidup yang sejati. Itulah karunia-Mu, dan mengalirlah dari keluarga yang dibangun nanti air kehidupan karena karunia-Mu itu. Terima kasih ya Tuhan, dan untuk itu kami akan bersama-sama bergumul kebenaran sejati yang tersimpan di dalam Alkitab. Terima kasih Tuhan menolong kami memahami rahasia kehendak Tuhan, dan Tuhan memampukan, bahkan Tuhan sendiri berkenan bekerja, berkarya dalam hidup kami, agar kami dapat melaksanakan perintah panggilan Tuhan yang kami terima sore hari ini, khususnya keluarga baru Deksa Irsa nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, saya membawa Alkitab tapi dalam bahasa Jawa, karena ini suasananya Indonesia, kemudian saya ganti ya. Saya akan membaca sebuah ayat yang akan saya jelaskan sedikit. Jadi sudah disebut oleh Mas Eko pendek gitu. Biasanya saya pendek, kadang-kadang saya panjang. Bacaan hari ini sekarang seluruh dunia memiliki bacaan Alkitab yang sama, yaitu baik Katolik maupun Protestan. Karena Protestan ya terus sebenarnya sama ya, Kristen, Kristiani ya. Nah, seluruh dunia bacaannya sama, yaitu dari Kisah Para Rasul pasal 14. Saya membaca ayat 22 bagian akhir yang akan saya berikan tekanannya. Selengkapnya, di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman, dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Saya mengulangnya, untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, khusus
Ini desa yang mana saya belum tahu. Tidak ada desa. Oh masih gladi bersih, belum selesai. Desa juga belum ya. Jadi tidak dengar ini ya. Masih gladi bersih. Tapi saya ditolong oleh teman Mas Yose yang merekam. Dan nanti desa dan desa masih bisa menyaksikan rekamannya. Baik, saudara sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kerajaan Allah itu adalah kerajaan yang rajanya Allah. Kerajaan Yogyakarta rajanya Hamengkubuwono, kerajaan Surakarta rajanya Pakubuwono. Nah, kerajaan Allah itu rajanya Allah. Maka juga layak untuk disebut atau malah lebih tepat disebut pemerintahan Allah. Dalam bahasa Inggris itu Kingdom of God, tetapi itu lebih tepat disebut dengan Kingship of God. Jadi kerajaan Allah itu bukan sekadar tempat, tapi situasi tertentu, yaitu di mana Allah memerintah. Nah, dalam pemerintahan Allah itu hanya ada satu kenyataan. Hanya ada satu kenyataan, yaitu damai sejahtera. Tidak ada kenyataan yang lain. Dalam pemerintahan Allah yang ada hanya satu kenyataan, yaitu damai sejahtera. Nah, di Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 22 tadi disebutkan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, untuk berada dalam pemerintahan Allah, untuk merasakan atau menikmati damai sejahtera, itu syaratnya berat, yaitu mengalami kesengsaraan. Kesengsaraan itu akan disebut di sini mengalami banyak sengsara. Kesengsaraan itu derajat lebih rendahnya adalah derita. Penderitaan. Derajat lebih rendah dari kesengsaraan itu adalah penderitaan. Ya. Nah, untuk merasakan pemerintahan Allah, untuk mengalami, menikmati damai sejahtera, itu syaratnya adalah berani menderita, yaitu melawan kecenderungan dosa, melawan apapun juga yang merupakan kecenderungan dosa, dan itu derita. Contoh paling kecil adalah kalau ada niat untuk berpuasa, dan berpuasa bagi umat Kristiani itu yang paling umum itu adalah Prapaskah, 40 hari menjelang Paskah. Sebenarnya juga 30 hari menjelang Natal, yaitu pada masa Advent. Tetapi hanya saudara-saudara dari gereja Ortodoks, terutama Ortodoks yang pusatnya ada di Rusia, itu yang menjalani 30 hari masa Advent yang berpuasa. Kebanyakan Katolik ataupun Kristiani, Katolik ataupun Protestan, kebanyakan menjalankan puasa pada Prapaskah, 40 hari menjelang Paskah. Nah, kalau saya sedang puasa kemudian melihat makanan yang saya senang atau minuman yang saya sukai, pasti terjadi penderitaan, yaitu melawan kecenderungan untuk mencicipi makanan, apalagi kemudian makan enak, atau mencicipi minuman, atau kemudian menegak minuman itu sungguh-sungguh. Ini sebuah contoh saja bahwa penderitaan yang harus dialami, rasakan kalau kita ingin berada dalam
pemerintahan Allah, damai, sejahtera, hati damai, itu memang syaratnya adalah berani menderita, berani hidup tidak nyaman. Hidup tidak nyaman. Nah, itu juga yang akan dialami oleh Tirsa dan Deksa. Sehari ini dan besok itu adanya hanya senang. Tidak ada orang menikah yang tidak senang, pasti adanya senang. Tetapi hari-hari setelah itu sebenarnya adalah hari-hari yang penuh dengan derita, karena tidak lagi bisa menurutkan kehendak sendiri. Tirsa harus mengekang kehendak sendiri supaya tidak mengganggu Deksa. Deksa juga harus mengekang keinginan sendiri supaya tidak menyusahkan Tirsa, dan itu penderitaan. Ya, itu penderitaan. Udah selesai. Sudah. Tiga aja. Ya. Baik. Jadi memang harus berani untuk mengalami penderitaan atau kesengsaraan itu supaya damai sejahtera itu semakin dapat dirasakan. Oke, nah ini Pak. Baru ganti baju. Baru ganti baju. Ya, saya mengulang sedikit. Yang sudah menikah pasti akan merasakan, apalagi yang sudah menikah lama. Saya menyebutkan berulang kali dalam pertemuan semacam ini, bahwa kalau ada orang yang menikah dan kemudian sudah menikah, kemudian menyatakan bahwa tidak pernah bahasa Jawanya padu, bertengkar atau berantem, itu pasti dia bohong. Dalam bahasa atau gaya budaya itu biar bedes pasti. Itulah sebuah contoh betapa ada penderitaan yang harus ditanggung supaya setelah bertengkar itu kemudian rujuk kembali. Bahkan kalau bisa menjaga supaya tidak bertengkar. Kalau bisa, tapi sulit ya. Dua pribadi yang kemudian yang berbeda, mempunyai perbedaan dalam hal apapun juga, terlebih perbedaan kebudayaan atau kebiasaan yang ada di keluarga Palam Adi Sedianto di sini pasti berbeda dengan kebiasaan keluarganya Mas Deksa. Nah, kebiasaan yang sudah berbeda begitu itu tidak bisa kemudian hilang begitu saja, nggak bisa. Sekarang aja pada awal-awal itu biasanya kalau ada orang mau menikah selalu mengatakan, ya kami akan menutup kekurangan pasangan. Saya punya kekurangan, dia punya kelebihan, nanti kekurangan saya ditutup dan kekurangan dia saya tutup. Tapi itu omongan awal. Setelah itu nanti lebih-lebih kalau sudah mulai setahun gitu ya, kemudian menghadapi problem yang konkret benar, nah pertengkaran bisa terjadi. Sangat berharap bahwa Deksa dan Tirsa nanti akan bisa mengatasi semuanya. Sebab itu saya ajak keduanya berdiri di sini. Ya, dan saya minta keduanya untuk tolong nyanyi lagu anak-anak. Jangan suruh nyanyi, nggak bisa nyanyi.
dia pulang nanti. Ya kamu. Nanti dia pulang kamu nyanyi dulu setelah. Nyanyi ini. Yuk. Pasti bisa. Nggak apa-apa. Ada besok. Iya. Coba Ada ini. Apa ini? Aku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua mawar melati, semuanya indah, lihat indah. Lagi bang. Lihat. Desa lihat, yang desa topi saya bunda, oke? Salah satu. Ya susah. Yo bisa, oh desa ya. Aku belum makan mas. Oke. Yang lihat tubuhku. Tuh, maka. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua mawar melati, semuanya indah. Silakan duduk. Nah, mulai sekarang Tirsa dan Deksa bangunlah sebuah kebun sehingga bisa dikatakan pada siapapun juga, pada bapak, pada ibu, pada tetangga, lihat kebunku, ya, lihat hidupku, gitu ya. Lihat kebunku penuh dengan bunga, yang ada hanya bunga. Di mana ada bunga pasti di situ juga akan ada buah, gitu ya. Tetapi bunga, yang ada bunga, bukan birukan, yang ada bunga. Betapapun juga keadaan hidupmu, jadikan hidupmu itu bagaikan bunga. Apapun juga bunga itu. Ada bunga yang dianggap tidak baik, padahal bunga itu justru istimewa, namanya rafflesia. Karena bunganya itu baunya bau bangkai, maka disebut bunga bau bangkai. Tapi itu justru istimewa karena langka. Di desa dulu ada yang mirip seperti itu, tapi hanya kecil saja, namanya kembang telekan. Karena baunya seperti kotoran ayam, maka disebut kembang telekan. Tapi itu berguna sekali. Sekarang tidak ada, karena kalau ada disemprot mati semua. Padahal orang desa dulu menanam kedelai tidak perlu semprotan. Kenapa? Karena yang itu mengganggu, namanya kepik ya. Apa itu? Binatang kecil itu yang merusak namanya bakal buah setelah berbunga itu terjadi penyerbukan, itu dirusaki oleh kepik ini. Nah, tetapi kalau di situ ada itu tumbuhan telekan itu kepik nggak berat, karena memang baunya seperti telek ya, makanya disebut dengan bunga telekan, baunya seperti telek tai ayam itu. Jadi kepik nggak ada. Nah, sekarang petani harus nyemprot karena memang tidak ada penahan atau pengusir hama alami. Jadi jadikan bunga. Ya. Semoga nanti sampai tua pun kamu tetap ingat Widodari ini nyanyi lagu lihat kebunku. Jadikan kebun itu adalah kebun bunga. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Di kebun itu harus disiram. Itu artinya memang harus ada penderitaan yang harus dialami. Ya.
penderitaan yang harus dialami, yaitu nyirami. Kalau kebun tidak pernah disiram, ya akhirnya rusak semua tanamannya. Apapun juga tanaman itu akan rusak. Apalagi kalau musim panas begini, tidak ada hujan, nah, harus dirami, tetapi juga menahan supaya tidak ada hama dan sebagainya. Jadi harus dipelihara, harus disiram, itu penderitaan. Keduanya, Deksa dan Tirsa sebenarnya menderita untuk membangun kebun bunga. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang merah dan ada yang putih, mawar merah, mawar putih. Kedua dirimu itu berbeda, tapi justru perbedaan itu indah, gitu kan. Tirsa tidak bisa nyanyi, Tirsa sejak kecil suka nyanyi, gitu kan. Nah, tapi kedua apa itu perbedaan itu indah kok, indah. Oke, kalau dikelola dengan baik, maka perbedaan itu justru menjadi berkah. Jangan dihapus perbedaan itu, jangan dihapus. Tetapi apa? Dipahami. Ada yang menasihati supaya terjadi perubahan. Enggak, menurut saya kalau dipaksa itu akan tidak baik, jangan dirubah. Tetapi dipahami, memang harus dipahami. Saya tidak tahu ya, misalnya Deksa suka makan pedas. Nah, kebetulan keduanya dari sini ya, dari daerah pedas gitu ya. Daerah Semarang itu kan sukanya pedas semua ya, Deksa pedas. Tapi kalau kebetulan Deksa tidak suka pedas, nah pahami bahwa dia tidak suka pedas. Pahami bahwa dia suka pedas. Ya, saya pernah punya istri, almarhumah itu suka dengan dangdut, tapi saya sama sekali tidak suka dengan dangdut. Sementara saya suka dengan lagu-lagu klasik. Nah, almarhumah itu malah tidak bisa menikmati. Kalau saya memutar Mozart, tidak ngerti dia apa itu. Nah, sekarang anak saya juga itu malah sukanya blues. Sehingga ketika pulang, dulu masih hidup, dia pulang dan kemudian dia memegang gitar, memainkan petikan-petikan gitar blues begitu, malah emaknya itu ngopot oleh gue terus berdebat di kuping. Ya. Nah, tapi pahami yang berbeda itu berkat karunia Allah, pahami. Jadi ya tadi kusiram semua penderitaan, mawar melati semuanya indah. Nah, rahmat Allah akan membuat hidupmu menjadi indah. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian terkasih, kita diundang untuk makan bersama. Ini adalah gaya Jawa. Saudara itu kedurian, tapi kedurian model sekarang memang pakai piring, dan kalau pulang dibawa di dus ya. Nggak tahu nanti. Yang jelas pasti ada. Ini ada piring ya. Dan jelas ada piring. Apakah nanti pulang buat dus atau tidak? Tetapi kedurian dulu itu adalah orang Kupongan. Orang memang makan dan minum buah. Jadi makanan yang ini digelar di daun pisang ya, totol gitu, membayar gitu ya, memanjang gitu. Kemudian semua duduk di sekitar daun pisang menghadapi makanan yang sudah tertata. Dan kemudian setelah disampaikan ujungnya itu penjelasan mengapa kita akan beli, dan kemudian orang makan bersama-sama dengan tanpa pakai sendok di mulut. Kita akan makan bersama-sama. Dan sungguh menarik sekalian, bapak-bapak, ibu yang saya hormati,
ternyata memang tradisi makan bersama itu memang bukan hanya tradisi setempat dimanapun juga ada di seluruh dunia, maksud saya ada tradisi itu. Makan itu berarti kehidupan, membagi hidup, dan dengan makan itu orang mengungkapkan relasi rukun. Bisa ditebak kalau ada keluarga suami dan istri tidak makan bersama, barangkali sedang bertengkar. Kalau tidak ada hubungannya enggak. Tapi kalau hubungannya baik, dia akan makan bersama di meja makan atau ya pokoknya bersama lah ya. Bahkan lagu dangdut apa itu? Sepiring berdua itu. Bukan hanya makan bersama, sepiring dua. Makan bersamanya itu bukan hanya satu tempat, tapi juga satu piring. Dan juga menarik, bapak-bapak ibu-ibu dalam kehidupan bersama Kristiani, makan bersama itu begitu penting. Dalam bahasa disebut dengan sakramen perjamuan atau ekaristi, dan itu kan sebenarnya makan bersama yang terjadi di Yerusalem pada gereja awal, juga yang terjadi di Korintus, di gereja Korintus itu memang makan sungguh-sungguh. Sekarang kita tidak, kita hanya makan secuil roti dan seteguk anggur saja. Bahkan kalau di gereja Katolik itu hanya hostinya ya, anggurnya itu hanya romo yang minum. Umat tidak minum anggur. Ya, mengapa demikian? Karena itulah gambar jelas bagaimana Kristus Tuhan mengorbankan dirinya, memberikan hidupnya demi keselamatan seluruh umat manusia. Dan dari situ kita mengalirkan bahwa makan bersama itu adalah cara untuk menimbulkan, bahkan menandakan kesediaan untuk membagikan hidup. Saya membagikan hidup kepada orang lain. Hari ini keluarga di sini, Mas Elisa Rajamulu Kaita, bahasa Jawanya minggah ya. Ke atasnya itu Ibu Musrifah Kepala Pak Sedianto, bawahnya mandapipun itu Tirsa dan Deksa, membagikan hidupnya kepada kita semua. Dan dengan demikian kita mempunyai hidup yang dimiliki itu. Itu sebabnya kita mesti saling membantu, bahkan saling membela supaya tetap hidup dan makin bertumbuh dalam hidup, karena memiliki hidup yang sama. Sekarang mari kita bersama-sama berdoa. Dan saya akan memimpin doa ini dengan melantunkan sebuah tembang. Kita masuk dalam suasana doa. Chorus dari kita sekarang sami ndedonga. Pinujiya yang mose wis nuberken berkah ira tirsa deksa sakarone Yolang suli putih Allah pangestune ibu bapa brayat butuh saha gugur wah lestari
lan raharja. Bekti Allah atrih asih mursid lahir lan batinnya tansah karem ring sadane lan memuji wandedonga setieng janji salaminya bunga susah atut rukun asih asu sarta asa mring pepodo welas asih tansah rukun ing bebrayan lahir batin sumanake lamun bareng ngomong anak tinuntun ing watak mulya brayat ngarah tentrem rarjo virtus nyata ing samantya jauh saka pesta benjing nggih widodo nirubeda saha cekap uba ramping sinang kuyung prasudara kul sinangkul nambut karya toya awon sami nungkul samu kawis asun bejo siti toya angin geni datang kantong keblat papat dadya margi berkah gede sing wiwitan tukeng purna sarwa sae lan prayoga enggal pulih otot banyu sarampunge mangku karya kunjung asma dalam Allah sang Rama sang Putra lan sang Roh Suci. Amin. Demikian bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, persekutuan doa midodareni pada malam hari ini. Terima kasih.